Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 14 Februari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur ketika hari ini kami masih ada. Kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan waktu untuk memuji-muji Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tapi siapakah kami ini ya Bapa? Kami tidak mampu melakukannya kalau tidak ada Tuhan. Tidak ada kebenaran yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kitab Efesus 5 ayat 25 hingga ayat yang ke-29. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi sesungguhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah mengasihi Kristus melalui ayah kita. Hari ini kebanyakan orang, termasuk orang-orang muda, orang-orang tua, menandai hari yang baik ini sebagai hari yang penuh dengan kasih sayang. Ada yang memberikan orang tuanya coklat, bunga, uang. Ada yang memberikan kekasihnya apa yang menjadi kesukaan kekasihnya. Ada yang memberi adiknya mainan kesukaan. Begitu juga ada suami-suami yang memberi istri emas. Ada suami pula yang memberi istri makanan untuk dinikmati. Kalau makanan belum jadi, diberikan segala sesuatu yang bisa diolah oleh istri supaya bisa dinikmati bersama. Ada pemberian yang pada masing-masing itu memiliki makna yang sangat besar. Makna kasih itu sendiri. Di balik itu ada kasih yang kemudian terkadang kita lupa bahwa dalam hidup ini yang utama adalah kasih terhadap anggota keluarga. Karena anggota keluarga kita itu yang paling kecil. Walaupun paling kecil, semua orang itu dia berasal dari keluarga. Mau sebagai manapun keluarga itu berada, tetapi semuanya berasal dari sana. Termasuk dalam hubungan suami dan istri. Ada banyak hal yang kemudian bisa saja
dilakukan oleh masing-masingnya. Jadi apa yang mau dinyatakan, begitu juga kepada anak-anak. Siapa yang menjadi tempat kita untuk pulang? Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa kehilangan ayah adalah kehilangan kehormatan. Tetapi ada juga yang bilang bahwa bukan hanya kehormatan, tetapi juga bisa saja kasih sayang. Karena ayah, ia juga bisa saja memberikan apa yang tidak ia miliki, tetapi ia berusaha melakukannya untuk kita. Walaupun terkadang anak-anak mengartikannya berbeda, tetapi melalui pengalaman-pengalaman secara bersama, sebagai anak dan orang tua, sebagai suami dan istri, kita harus melihat satu dengan yang lain sebagai bagian yang bisa menolong kita menemukan makna kasih di dalam kehidupan rumah tangga. Itu pun juga yang kemudian dikatakan di dalam Alkitab. Membangun kehidupan bersama harus membangun kehidupan sama seperti Kristus dan jemaat. Kristus mengasihi jemaatnya tanpa melihat apa yang sudah dilakukan, dan itu adalah kasih. Itulah yang menjadi landasan cara hidup kita, sehingga jangan lagi saling membenci. Karena ketika kita membenci satu dengan yang lain, itu sama dengan kita membenci diri kita sendiri. Di hari kasih sayang ini, mari kita terus mengingatkan apa yang baik itu, melakukan apa yang baik itu, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Tidak hanya disebutkan di mulut, tetapi juga dalam perbuatan kita. Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih ketika hari ini kami masih ada melakukan tugas tanggung jawab kami. Saat ini kami dalam kerapuhan, dalam kelemahan tubuh, ada juga yang terus bersuka cita atas hal-hal baik yang Tuhan anugerahkan. Mari Tuhan Yesus memberkati semua kami dalam segala keadaan kami, di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.